أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال الله تعالى أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أردتم الراحة وقت الموت من الأتاش والخروج مع الإيمان والنجاة من الشيطان فاحترموا هذه الشهور كلها بكثرة الصيام والندام على ما سلف من الآثام واذكروا خالق الأنام tadkhulu jannata rabbukum bisalam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam yang berbahagia di ruangan masjid yang penuh barakah ini. Pertama, bisa menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan wirid-wirid, zikir-zikir, termasuk amaliyah rutin kita membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan ma'unah Ratibul Haddad yang kata sahibur ratibnya, pengarang Ratib Haddadnya mengatakan bahwa Ratibul Haddad itu, ujar Sidin, seperti pagar besi terhadap kampung di mana orang membacanya. Nah, mudah-mudahan itulah, mudah-mudahan daerah kita, kampung kita, jiran tetangga kita terpelihara dari bala, musibah, penyakit, virus dan lain sebagainya.
Yang kedua, ujar Sidin yang rajin membaca Ratibul Haddad. Insyaallah kita termasuk rajin, saban minggu membaca rajin ngeranya. Nah, membaca Ratibul Haddad ujar Sidin matinya husnul khatimah, matinya membawa iman. Karena mati yang paling dirindukan adalah yakhrujuna minad dunya bil iman, ketika keluar dari dunia dalam keadaan membawa iman. Sedangkan bala paling besar terhadap umat manusia, terhadap seseorang, bala yang paling besar di antara seluruh bala-bala yang ada adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman, ketika dia meninggal tanpa membawa iman. Kadaba iman matinya, itu bala paling besar. Jadi bukan musibah, bukan virus, bukan wabah, itu adalah bala paling besar, adalah kadaba iman matinya, itu bala paling besar. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, umat, dan insyaallah kita pengikut beliau ila akhir zaman. Kita pun di Ratibul Haddad selalu membaca salawat lawan Sidin, walaupun hanya 3 kali, tapi ya lumayan lah, lumayan. Apalagi Nabi mengatakan ra'aitu lailatal mi'raj nahran. Ujar Nabi, pada waktu aku di Isra dan di Mi'rajkan. Di Isra dan di Mi'rajkan malam itu, ra'aitu, aku melihat Jarsidin. Nah, nahran ada sungai di sorga. Ma'uhu ahla minal asal. Banyunya lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salji, dan sejuknya melebihi salju. Wa atyabu minal mis, dan aromanya lebih harum daripada wangi-wangian. Fakultu li Jibrila, aku bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, liman haza? Jibril, siapa yang akan merasakan, mencicipi sungai ini selain aku? Ya, bahasa kitanya telah. Nah, berarti Nabi masih kegenangan baik. Siapa selain aku yang bisa mencicipi ini? Qala, ujar Jibril, liman salla alaika fi Rajab, orang yang suka bersalawat kepadamu di bulan Rajab. Nah, kita ini bakal masuk Rajab lah. Malam ini kah, malam esok kalah Rajabnya lah. Pokoknya bila sudah memasuki Rajab, jangan lupa selalu bersalawatnya. Kalau malam ini masuk berarti kita, tapi malam esok lah, lah. Kalau malam isi masuk, kita sudah baca salawat kepada Rasul di Ratibul Haddad tadi. Dan itu pula yang melatar belakangi kita sangat bersyukur, sangat bersyukur. Kenapa jadi bersyukur? Ketika kita selesai bulan Rajab tahun yang lalu, barangkali ada tagaritik di hati kita, ada terlintas di dalam benak kita, apakah aku akan bertemu lagi dengan bulan Rajab? Itulah. Nah, apakah aku akan bertemu lagi dengan bulan Rajab? Ternyata alhamdulillah Rajab sudah diambang pintu Rajab. Karena Rajab itu kalau menurut Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran sendiri berbicara dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Jadi ujar Tuhan nih memadakan, Allah nih memadakan. Ujar Tuhan, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu 12 bulan. Nah, jadi yang menetapkan bulan itu 12 Allah. Isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara yang 12 bulan itu
ada yang disebut dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Nah, jadi haram di sini pengertiannya mulia. Lain babi haram, bukan babi mulia, artinya itu babi dilarang. Tapi kalau sudah Masjidil Haram, berarti itu masjid suci, masjid mulia. Nah, masjid mulia. Nah, kalau arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada termasuk bulan haram 4. Nah, jadi ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, dan itu sudah merupakan ketetapan Allah, ketetapan agama yang lurus yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 4 bulan haram, bulan mulia itu salah satun mutalawiyatun. Nah, jadi ada 3 yang bersambung, ada 3 yang berangkai, ada 3 nang batatai. Nah, itu 3 yang batatai dan 1 yang terpisah. Nang berantai itu, yang berangkai itu, yang bersambung itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini ada 3 bulan batatai, bulan-bulan mulia. Nah, sedangkan yang terpisah adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab ini termasuk bulan mulia di antara 12 bulan. Nah, kita menunggu Dzulqa'dah, lawas lagi Bu. Menunggu Dzulhijjah, lawas juga lagi. Menunggu Muharram, apalagi itulah. Nah, nang sudah di ambang pintu ini adalah Rajab. Apa yang bisa kita lakukan di bulan yang mulia ini? Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradtumur rahata waqtal maut. Ujar Sidin, ujar Nabi ini, siapa yang menginginkan tenang pada waktu akhir hayatnya, tenang, tentram, tidak gelisah, tidak keluh kesah, maka sabaratan kita bakal mati, Pak. Nah, jar ulun sabaratan kita bakal mati. Dan itu yakin, kita semua yakin. Kenapa jadi yakin? Biar kadada ayat Quran yang menerangkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, setiap yang bernafas pasti akan mati. Itu sudah Quran kada kau dibantah. Tapi secara logika akal, setiap sesuatu itu akan menjalani pada perjalanan puncaknya, dari puncak kemudian ada penurunannya. Itu ya. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, ini sudah mulai turun. Turun. Ya, pada akhirnya apa? Ya, innalillah semua. Dan juga keyakinan kita dari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman ada orang yang meninggal umurnya lebih tua daripada kita. Kayak kita, orang tua kita, kakak kita, pak dek kita, uak kita, itu orang yang sudah berdahulu karena usia sidin tetuha pada kita. Ada juga yang meninggal karena seumuran dengan kita, salipal dengan kita, kawan kuliah kita, kawan sekolah kita, kawan di kampung kita, kawan bermain kita. Dahulu ternyata sudah banyak yang meninggal. Coba kalau pian, ulun punya grup reuni sekolah guru tahun 83. Setiap tahun kami setiap minggu, yang jelas setiap minggu itu sekhatam Quran. Sekhatam Quran. Jadi setiap minggu ada khataman Qurannya, walaupun lewat virtual kalau sekarang, karena tersebar di mana-mana. Jadi setiap minggu itu ulun harus bacakan doa khatam Quran, karena setiap minggu khatam, minggu khatam. Kalau ada yang jadi kalau setahun tuh beberapa kali khatam.
Itu positifnya ini. Ada grup, kemudian kalau ada yang meninggal, yang rutin itu diniatkan untuk yang meninggal. Nah itu karena kita mengikuti hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang meninggal itu akan mendapatkan pertama dari sedekah, yang kedua dari qiraah, dari bacaan Quran, kemudian dari doa, dari doa-doa. Nah, di antara 4 kelas dahulu nang taimbayan salipel nih, satu lipel nih kan 4 kelas. Ternyata sudah lebih 1 kelas nang kada dapat. 1 kelas. Jadi tinggal 3 kelas saja, itu pun ya sudah ada yang ya macam-macam penyakit. Malum sudah rata-rata 60-an. Nah, jadi yang selipel kita sudah banyak yang meninggal. Bahkan yang lebih muda daripada kita itu pasti juga ada. Ading kita, anak kita, ading sepupu kita, itu adalah orang-orang yang ta'anum pada kita, Bu, ada yang sudah meninggal. Nah, itu maulah kita yakin bahwa kita bakal kembali. Kita bukan mempermasalahkan umur berapa kita kembali, kapan kita kembali, di mana kita meninggal. Kita tidak mempersoalkan itu. Kita ingin saat yakhrujuna minad dunya tadi bil iman, saat kita berpisah roh dengan jasad kita masih membawa iman. Nah, kata Nabi, in aradtumur rahata waqtal maut, siapa yang ingin tenang saat meninggalnya, minal atas, tenang karena tidak ada perasaan lapar, tidak ada perasaan haus. Karena menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mau meninggal itu yang laparnya sangat luar biasa. Nah, ada juga yang hausnya sangat luar biasa hausnya. Seandainya seluruh air yang ada di dunia diminumkan, tetap tidak akan hilang rasa dahaga dan hausnya. Saking menderitanya kehausan. Atau kelaparan tadi. Nah, padahal sidin banyu satitik aja kada lagi managuk. Nah, itu kadang-kadang apalagi nasi sepiring, sesuap, sesendok, sebiji aja mas kada-kada. Tapi rasa laparnya sangat. Nah, sangat. Wal khuruja minna ma'al iman. Iman tetap ada saat itu, kada hilang. Wan najata minasyaitan, sedangkan syaitan kada wani baparak. Jangankan menggoda, baparak aja kada wani. Makanya sebujurannya itulah, itu adalah perjuangannya terakhir untuk menggoda kita, syaitan itu. Tapi nya baparak aja kada wani. Nah, kayak apa caranya? Nah, lalu Nabi memberikan caranya. Ujar sidin pahtarimu hadhihi syuhura kullaha. Kalau ingin seperti itu, kata Nabi, meninggalnya tenang, tidaklah ada perasaan lapar, tidak ada perasaan haus, iman masih ada, syaitan kada berani mendekat apalagi menggoda. Pahtarimu hadhihi syuhura kullaha. Maka ajar Nabi, muliakan bulan ini seluruhnya. Muliakan. Waktu itu Nabi ngomongnya bulan Rajab. Waktu itu Nabi bapandirnya bulan Rajab. Jadi kalau ingin akhir hayat kita seperti apa yang dikategorikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, tenang, tidak lapar, tidak haus, iman masih ada, syaitan kada wani baparak, kada wani mendekat, kada wani menggoda, tidak akan tergelincir imannya oleh bujukannya syaitan. Maka kita harus memuliakan bulan ini. Nah, ini kesyukuran kita, Bu. Syukur kita, Pak, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur. Maka tadi kita tahun tadilah habis Rajab tuh lah. Habis Rajab kan Sya'ban. Tamu juga kah aku lagi lawan bulan bulan Rajab. Ternyata kita bakal ketemu. Alhamdulillah. Nah, kayak apa cara memuliakan? Pertama bikasratis siyam. Nah, ujar Nabi,
ada puasa di bulan ini, puasa. Karena hadisnya seperti ini, lalu ada yang menafsirkan, ada yang memahamkan bahwa puasanya sebulanan, ya Sidi. Nah, tapi yang dimaksud di sini ada puasa. Dan puasa Rajab sebagai warming up, puasa Rajab sebagai latihan, sebagai pemanasan untuk 2 bulan berikutnya. Untuk 2 bulan berikutnya. Makanya sering orang merangkai dengan doa. Salah satu banyaki berdoa di bulan ini, doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Gitu Allah. Nah, doa kita itu banyak-banyak di bulan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab kami dan bulan Sya'ban kami, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ulang-ulang ya doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, kalau kada bisa bahasa Arabnya, ya Allah berkatilah bulan Rajab kami. Arti berkah itu kan ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Itu nama barakah. Nah, barakah itu pasti ada. Ziyadatul khair. Bikasratis siyam. Bahkan ada hadis lagi menerangkan dari Siti Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ujar Siti Aisyah sidin bapandir, apa jar Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullun nasi jiya'un yaumal qiyamah. Ketika manusia dihalau ke padang mahsyar pada hari kiamat, tidak ada yang tahu persis berapa lama kita menunggu giliran hisab, berapa lawas kita menunggu giliran batimbang amal. Karena menunggu itulah, maka ujar Nabi, sabarataan orang tuh merasakan lapar dan haus pada saat itu. Merasakan lapar dan haus. Lapar hari itu, haus hari kiamat tuh. Kalau lapar haus di dunia masih bisa mencari kita untuk jangan haus, jangan lapar. Bisa kita meminta. Amunang baduit bisa menukar, gitulah. Kalau di sana kemana lagi meminta? Kemana kita menukar? Duit kada payo lagi. Kemana kita mencari? Ya di sandangnya sudah. Karena di sana itu adalah darul jaza wala darul amal. Nah, itu kan ada istilah. Kalau dunia itu darul amal wala darul jaza. Dunia ini tempat beramal, tapi jangan mengharap balasan. Balasannya kada di dunia. Amal kita tuh kada di dunia. Jadi jangan mengharap balasan-balasan amal. Tetapi wal akhiratu darul jaza, sedangkan akhirat itu tempatnya, negerinya menerima balasan. Wala amal, dan bukan tempat beramal. Jadi kalau sudah orangnya kada bernapas lagi, itu kada ada lagi usaha, ikhtiar, amal, ibadah, kada ada lagi. Menerima nang adat lagi. Makanya tampulo di dunia, Jadi kalau sudah lapar, kada kau berusaha lagi, disandang tarima sudah lapar. Ketika haus, tarima kada kau mencari kemana-mana lagi, karena kada disiting bahwa akhirat itu untuk mencari, untuk berbuat, untuk beramal, tetapi negeri untuk menerima balasan. Berarti lapar kita semuanya. Bahkan Nabi mengatakan kullun nasi, semua, setiap. Jadi kalau kullun itu ada yang mengartikan semua, bisa mana setiap, bisa sebahagian. Nah, sebahagian. Kalau ulun lebih cenderung sebahagian.
Sama ketika mengartikan hadis Nabi nang sering viral ini, sering jadi bahan apa? Bahan polemik bagi kita umat Islam. Ya tadi. Or itu jangan dibulik-bulik apa? Kullu bid'atin dalalah. Nah, itulah setiap semua bid'ah itu sesat. Nah, semua bid'ah itu sesat. Karena mengartikan semua. Nah, setiap sama. Nah, tapi yang paling nyaman ketika mengartikan sebahagian bid'ah itu sesat. Sebagian ada juga yang baik-baik, ada juga yang baik. Nah, baik. Kayak mau ulama sigit yang bagus ini kan kada disuruh dalam agama tuh. Dari disuruh. Kenapa? Karena Nabi kada menyuruh menghias-hias masjid. Ini bid'ah, tapi ini baik, Pak. Ini nyaman kalau kita ibadah. Kalau menurut Nabi memang sih dia batang kurma tajak 4 buncu dihatapi daun kurma kan gitu aja. Atau nulis Al-Qur'an zaman Nabi memang kada ada itu bid'ah, tapi bid'ahnya baik itulah. Kemudian mau ulah madrasah, mau ulah pondok pesantren zaman Nabi kada ada. Itu bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah, bid'ahnya baik. Makanya disebut kullu bid'atin apa? Sebahagian bid'ah itu dalalah, sesat. Nah, sebahagian ada yang baik. Makanya Imam Syafi'i membaginya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah nang baik, ada bid'ah nang sesat. Nah, biarnya sesat. Nah, makanya diartikan kullun nasi, sebahagian manusia jia'un yaumal qiyamah. Dia akan merasakan lapar dan haus pada hari kiamat. Karena sebahagian berarti ada nang kada lapar kan gitu. Amun sabaratan berarti pokok rata. Kullun nasi jia'un yaumal qiyamah illal anbiya. Nah, ternyata memang ada nang kada lapar, ada nang kada haus pada hari kiamat. Siapa? Al anbiya. Nabi-nabi. Nabi-nabi kada lapar. Para rasul tidak lapar. Wa ahlihim, keluarga nabi, keluarga rasul, juriat nabi, keturunan nabi, itu kadang-kadang merasakan lapar dan haus. Dan ini kadang-kadang juga kita, karena takdir kita bukan keturunan Rasulullah telah. Nah, jadi sangat beruntung orang-orang yang di dalam darahnya mengalir darahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi mengatakan orang-orang yang merupakan keluarga Nabi tidak akan lapar dan haus pada hari kiamat. Kita Nabi kada, keluarga Nabi kada. Ada lagi satu yang perkecualian kada lapar tadi. Wasaimu rajaba wa sya'bana wa ramadana. Nah, ada lagi nang kada lapar nang kada haus, orang nang sudah terbiasa lapar dan haus di dunia pada bulan Rajab, pada bulan Sa'ban, dan pada bulan Ramadan. Nah, ini nang orang mengartikan tuh Rajab, Sa'ban, Ramadan puasa. Kalau Ramadan insya Allah sudah puasa gitu. Sa'ban paling kada pertengahannya itulah. Nah, paling kada. Karena di bulan Sa'ban ulun buka akan juga tentang nisfu ya, minimalnya nisfu. Kemudian Rajab, usahakan di Rajab ada paling kada sehari baranglah puasa. Kalau bisa 3 hari, Bu, 3 hari. Karena dalam Ihya Ulumuddin Imamul Ghazali itu mengatakan man sama salasata ayyamin min syahril haramin al-khamisa wal jum'ata was sabta. Nah, jadi amunnya kawa 3 hari paling kada, amunnya sabulanan harap lagi itulah, atau ambil Senin Kemisnya silakan. Ya paling kada 3 hari, 3 hari puasanya. 3 harinya apa? Di sini kalau Nabi mengatakan al-khamisa wal jum'ata was sabta, 3 hari berturut-turut dari Kamis, Jumat dan Sabtu. Terserah mau Kamis pabila, mau Kamis awal, Kamis pertengahan, minggu ketiga, minggu keempat, masih ada.
diberi kesempatan. Begitu pula nanti di bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, itu 3 hari berturut-turut bagus untuk puasa. Kalau dalam kitab Ihya itu dikatakan kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadata tis'imi'atin am. Ini hadis daripada Sayyidina Anas. Setiap hari puasanya itu menyamai 900 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang melihati itunya sebujurannya, melihati memuliakan bulan haramnya, terutama bulan Rajab yang mulia ini. Bulan Rajab yang mulia ini. Bikasratis siyam. Yang kedua, cara memuliakan Rajab, nanti detailnya di minggu yang akan datang. Wan nadama ala ma salafa minal asam. Yang kedua, cara memuliakan Rajab di samping puasa, yang kedua, banyak introspeksi diri, banyak mengingat-ingat perjalanan hidup kita. Nah, sehingga sampai kepada satu kesimpulan, ternyata terlalu banyak lupanya kita dengan Allah, banyaknya khilafnya kita dengan aturan-aturan Allah, bahkan kadang-kadang kita tagawi dosa dan kesalahan. Nah, ini kesempatan kita untuk bermunajat kembali ke jalan Allah. Wan nadama ala ma salafa minal asam. Kalau pengertian literiknya itu menyesali apa-apa yang sudah terlanjur kita lakukan dari dosa dan kesalahan. Banyaki istighfar dan taubat jika bahasa kitanya. Kemudian yang ketiga, wazkuru khaliqil anam. Bulan ini banyak zikir kepada Allah, zikir kepada Allah. Apa saja yang kita zikirkan itu bagus. Maratibul hadat itu semuanya ada zikirnya, ada salawatnya, ada doanya, ada munajatnya, itu lengkap ya. Ada kiraahnya, dimulaikan dari Fatihah, Ayatul Kursi, Amanar Rasul, itu kan kiraah. Kemudian disambung dengan zikir, tasbih, tahmid, salawat dan tahlil. Itu kalau di Ratibul Haddad. Wadhkuru khaliqil anam. Atau ambil yang diamalkan, zikir-zikir yang diamalkan orang-orang dahulu, yakni di awal bulan Rajab, awal Rajab 1 sampai 10 dengan zikir subhanallahil hayyil qayyum 100. Terserah mau malam, mau siang, mau pagi, mau tengah hari, itu subhanallahil hayyul qayyum. Kainab di pertengahannya 11 sampai 20 subhanallahil ahadis samad. Kemudian di akhir zikirnya, di selikurnya 21 sampai akhir Rajab itu dengan subhanallahir ra'ub, subhanallahir ra'ub. Itu zikir-zikir. Sebetulnya zikir apapun bagus diamalkan di bulan Rajab untuk mengingat. Wazkuru khaliqil anam. Apa kata Nabi? Kalau itu yang kalian lakukan, di samping kalian meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, kalian dalam keadaan tenang, tidak lapar, tidak haus, iman masih ada, kemudian syaitan tidak berani menggoda, tadkhulul jannata rabbukum bisalamin. Nah, ini yang paling diharapkan oleh semua kita, apa? Kita akan dimasukkan ke dalam surga, tempat yang penuh damai. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan kita barataan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.